Program dakwah Khuruj 3 hari di Musholla Nurul Mubin, Baju Binasa, Kampung Bambar, Kaliular. Musholla Nurul Mubin, Baju Binasa, Kaliular, Bambar, Doyo. Al-Quran akan mendapat ganjaran 2 kali lipat. Satu untuk pembacaannya yang tersendat-sendat, dan satu lagi untuk kesusahannya dalam berusaha mempelajari Al-Quran, tetapi tidak berarti pahalanya melebihi dari seorang yang ahli. Ganjaran untuk orang yang ahli dinyatakan sangat besar sekali sehingga ia berada di kalangan para malaikat. Maksud sebenarnya adalah bahwa karena usahanya. Assalamualaikum, jamaah ngopi Gria Rasyid. Ini kita ngopi juga ini. Ini lihat ini kopi nih. Pas dengan cuaca. Ya, pas cuaca dingin-dingin kita ngopi. Mari bergabung besok kita ngopi di Kaliular. Persiapan ngopi di Masjid Nurul Mubin, Kaliular. Kita ngopi-ngopi dulu. Yang sana itu menunggu kopi itu. Nah, ini dia kopinya sudah mulai mendidih. Siap untuk dieksekusi. Mari merapat kita ngopi-ngopi di Doyo Bambar. Kita ngopi juga ini sama Pak Imam Masjid Nurul Mubin. Nah itu, angkat kopinya Ustadz. Nah itu lihat itu. Nah, kita ngopi juga ini sama Pak Imam Masjid Nurul Mubin di Kaliular. Nah, Kaliular nih. Mana? Ini kopi strong. Assalamualaikum. Ini kita usuli Haji Sopyan, tapi masya Allah beliau ada Allah uji dengan sakit lagi nih. Masya Allah, gatal-gatal semua badannya, satu badan ini. Ya, inilah Allah uji ini. Untuk tingkatkan kesabarannya, insya Allah. Tambahkan kesabaran ya. Misalnya nih sudah niat lagi, kalau tidak pekan ini nanti insya Allah pekan 4 gabung dengan jamaahnya Padrian. Ketika saya sedang mengerjakan sholat, dengan tidak sengaja kadang-kadang badan saya miring ke kiri atau ke kanan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat hal itu, dia menghapit saya dengan kasar. Sehingga saja saya hampir meninggalkan sholat dengan perasaan takut. Dia memberitahu kepadaku bahwa dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seseorang berdiri dalam sholatnya, hendaklah menjaga badannya supaya jangan bergerak ke kiri dan jangan berbuat seperti orang Yahudi. Karena berdiam dan tidak bergerak kecuali gerakan sholat termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Hakim dan Tirmizi. Badan dijaga supaya jangan bergerak-gerak. Hingga sholat diperintahkan beberapa hadis. Pada mulanya Rasulullah SAW suka memandang ke langit dan dengan berharap Jibril akan membawakan wahyu kepadanya. Sehingga terkadang tanpa disadari hal ini dilakukan ketika beliau sedang sholat. Ini adanya mas sekalian,
Ini dimudahkan dalam mengamalkan agama. Digunakan waktunya, dirinya, hartanya. Bahkan hadirin yang mas sekalian, Allah berikan hidayah taufik untuk dia bermujahadah, buat pengorbanan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hadirin mas sekalian? Karena memang kita diangkat ke dunia untuk agama saja. Bagaimana dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam setiap saat dan keadaan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mencontoh kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang beriman ini adanya mas sekalian senantiasa berpikir saat ini apa perintah Allah Subhanahu wa taala, apa sunnah baginda Rasulullah. Tatkala dia tunaikan, itulah kejayaan. Karena apa dia mas sekalian? Di dalam setiap saat dan keadaan kedatangan tamu-tamu Allah. Masya Allah, ini nusroh kunjungan dari penanggung jawab Pasar Baru, Pasar Lama, dari Al-Ikhlas Mambruk, Pasar Lama. Masya Allah, ini orang-orang tua dari pusat Alaka, pusat Jakarta. Masya Allah. Ngopi rek. Kita ngopi dulu. Kedatangan tamu dari pusat Halakah, penanggung jawab Sentari Barat. Jadi kita temani mereka ngopi dari Sulalan. Teman-teman sudah ya pasti dihancur ya. Bukan main. Kata ada paling kata ada komentarnya harusnya. So bikin apa yang saya lihat. Semangat. Rusman berarti ke sana nih? Iya. Sudah sampai kita tahu. Sudah tahu. Berarti gula air kita kau ini. Subhanallah. Susah. Kita dengarkan lagi satu hadis, satu kisah seorang sahabat Abdullah bin Umair radhiyallahu anhu menjawab sebuah pertanyaan. Dikisahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang salat dalam keadaan aman dan salat dalam keadaan ketakutan. Tapi mengapa tidak dijelaskan mengenai salat dalam keadaan safar atau perjalanan? Lalu Ibnu Umar menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan saya tidak mengetahui tentang hal itu. Kemudian kami hanya mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari kisah di atas maksudnya tidak setiap syariat harus dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik untuk amalan-amalan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada saya lengkap dengan segala hukum-hukum di dalamnya. Berhati-hatilah karena akan tiba suatu masa di mana orang-orang yang terpesona oleh harta dan mereka duduk di atas bangku-bangku mereka sambil berkata, cukuplah bagi kalian berpegang teguh kepada Al-Quran saja. Laksanakanlah segala perintah yang ada di dalamnya. Hal ini adalah pandangan yang keliru karena kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah sebuah kisah sahabat. Semoga apa kita dengarkan ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa para majlis. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.